Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha kelas 7 SMP IT Ibu Harapan Bengkalis. Semoga hari ini kita bangun dengan penuh kesyukuran dan penuh kebaikan, dan bisa mulai hari ini dan menghabiskan hari ini dengan lebih baik lagi dari hari kemarin. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga Allah jaga kita selalu dalam kebaikan. Baik, hari ini soleh-soleha kelas 7 SMP IT Ibu Harapan Bengkalis, kita akan memasuki bab baru, klasifikasi makhluk hidup, ya, bab kedua. Nah, untuk mengklasifikasi nantinya, klasifikasi itu artinya mengelompokkan, ya, pengelompokan makhluk hidup. Untuk mengklasifikasi kita perlu tahu yang mana yang makhluk hidup terlebih dahulu. Oke, nah untuk kali ini bagian pertama kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita capai nantinya, yaitu kalian dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, oke, kita masuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di video ini di layar kamu sudah ada terlihat mobil keren Chevrolet yang sama Bumblebee. Kemudian ada sebuah kursi dan juga ini ada setangkai bunga. Oke, nah apa yang kita lihat sekarang ini? Oke, nah kita ingin membedakan yang mana termasuk makhluk hidup, yang mana termasuk makhluk tidak hidup. Nah, misalnya mobil dan kursi misalnya, apakah dia termasuk makhluk hidup? Apakah dia butuh makanan? Apakah dia bisa berkembang biak? Apakah dia bernafas? Apakah dia tumbuh dan berkembang? Ngerti nggak maksudnya? Apakah misalnya mobil bisa berkembang biak, dia bisa memperbanyak dirinya sendiri? Wah, keren dong kalau begitu. Kita nggak perlu beli mobil banyak-banyak, ya, cuma satu, nanti dia bisa memperbanyak diri sendiri. Atau kursi bisa bernafas, tiba-tiba kursi mengeluarkan Nah, kalau begitu kan kita jadi terkejut, ya. Atau dia bisa tumbuh dan berkembang, tiba-tiba kecil, dibuatnya kecil saja, seiring perjalanan waktu dia akan tumbuh menjadi besar. Nah, tidak begitu, ya. Nah, beda dengan bunga atau bahkan manusia sendiri. Dari kecil tumbuh, dari tunas misalnya bunga, dari biji bertunas, kemudian tumbuh daun 1, 2, 3, kemudian besar daunnya, bercabang, ujungnya tiba-tiba tumbuh bunga. Oke, nah jadi begitu, ya, kita akan lihat apa saja cirinya yang kemudian membuat kursi tidak termasuk makhluk hidup, sementara bunga termasuk makhluk hidup. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup. Oke, yang pertama tentu saja membutuhkan makanan. Yes, membutuhkan makanan. Itulah salah satu ciri pertama makhluk hidup, bahwa kita hidup, kita butuh makanan atau nutrisi. Nah, kemudian respirasi atau pernapasan, apalagi ekskresi atau pengeluaran, nanti kita lihat, ya, apa ekskresi itu yang seperti apa. Nah, reproduksi atau berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Kemudian ada namanya iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Apa yang 6 ini? Mari kita cek selanjutnya. Nah, nih, membutuhkan makanan, ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai sumber energi dan untuk pertumbuhan. Yes, nah ketika kamu lapar, tidak ada makanan, maka tubuh kita akan menjadi lemas. Oke, nah menjadi lemas kalau tidak ada makanan. Dan kan sering waktu kecil sering dipesan makan yang banyak biar cepat besar. Nah, kan seperti itu, ya. Jadi salah satu ciri yang pertama adalah butuh makanan. Nah, yang kedua respirasi atau pernafasan. Nih, coba lihat gambar. O2 itu tanda masuk, ya, panahnya adalah panah masuk ke hidung, dan kemudian CO2 adalah panah keluar dari hidung. Nah, oksigen kita hirup, kemudian karbon dioksida kita keluarkan. Oksigen akan kita gunakan, akan tubuh kita gunakan untuk mereaksikan
makanan yang sudah kita makan tadi untuk menghasilkan energi. Ketika kita lemah, tidak ada energi, itu berarti makanan belum masuk. Nah, ketika makanan masuk, maka tubuh akan mengolahnya. Salah satu unsur yang membantunya mengolah menjadi energi adalah oksigen. Selanjutnya yang ketiga ada ekskresi atau pengeluaran. Nah, sisa metabolisme, sisa proses dalam tubuh yang tadi misalnya makanan yang dimakan sudah diproses dengan bantuan oksigen, salah satu unsurnya. Kemudian akan ada sisa yang membusuk di dalam usus kita. Nah, ini harus dikeluarkan, ya. Atau air yang kita minum, apakah habis begitu saja? Tidak, akan dikeluarkan dalam bentuk urin, kemudian dalam bentuk keringat, dan dalam bentuk karbon dioksida. Yang tadi oksigen kita hirup akan dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Nah, ini adalah ekskresi atau pengeluaran sisa metabolisme. Selanjutnya, reproduksi atau berkembang biak. Nah, reproduksi ini adalah kemampuan makhluk hidup yang hanya dimiliki makhluk hidup, ya, untuk mempertahankan jenisnya, ya, jenisnya. Jadi dia harus tetap ada. Itu dilakukan dengan cara berkembang biak atau reproduksi. Nah, reproduksi dapat terjadi secara seksual atau kawin. Nah, seperti yang terjadi pada kucing misalnya, ya, dia harus kawin dulu baru bisa mendapatkan keturunan. Ataupun aseksual secara tak kawin. Nah, ini bisa lihat bawang putih bisa tumbuh sendiri dengan cara bertunas. Nah, selanjutnya tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan itu yang dimaksud tumbuh atau pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel. Nah, perkembangan adalah perubahan fase menuju kedewasaan yang ditandai dengan kemampuan bereproduksi. Nah, untuk hewan misalnya sudah dewasa ditandai dengan kemampuannya untuk bereproduksi. Manusia sudah dewasa ya ditandai dengan misalnya ciri-ciri reproduksi sekunder yang sudah muncul pada kalian. Ada sebagian kalian yang sudah muncul, ada mungkin yang belum muncul. Itu tumbuh dan berkembang merupakan ciri makhluk hidup. Nah, belum terakhir, yang kelima ada namanya iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Iritabilitas ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsangan. Nah, contoh seperti ini. Sering kan kamu memainkan rumput ini, putri malu yang banyak durinya. Kalau misalnya pernah ketemu, biasanya pernah mainkan tuh. Terlanggar sedikit saja dia akan langsung mengatupkan daunnya. Itu artinya tumbuhan ini peka terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Rangsangannya adalah sentuhan. Nah, yang sebelahnya adalah contoh ketika mata kita dihadapkan pada cahaya yang sangat terang, kita akan refleks menutup mata atau melindungi mata kita dengan tangan atau apa agar cahayanya tidak terlalu kuat terasa di mata. Sama ya kalau misalnya kita keluar panas, kita biasanya menggunakan pelindung kadang-kadang, ya, topi misalnya, untuk menghindari cahaya yang terlalu kuat. Nah, ciri terakhir itu ada namanya adaptasi. Adaptasi ini adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Kamu juga sudah pernah belajar ini sewaktu di SD gitu, ya. Nah, ini paling terkenal mampu melakukan mimikri atau penyamaran, namanya bunglon, ya kan? Nah, bunglon ini dia biasanya menyesuaikan diri. Allah beri dia kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, kalau misalnya ini pohonnya coklat, maka dia berubah jadi warna coklat. Kalau misalnya warnanya hijau, tempatnya berdiam, maka dia bisa berubah menjadi warna hijau. Nah, Masya Allah, ya, Allah berikan kemampuan itu tidak kepada semua makhluk hidup. Nah, tapi makhluk hidup yang lain punya kemampuan yang berbeda pula. Nah, contohnya teratai ini. Teratai ini kemampuannya adalah bukan kemampuannya, tapi dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan berairnya dengan daun yang lebih besar dan batang tumbuhannya yang berongga untuk memudahkan lebih banyak penguapan. Baik, ya, demikian
ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum.